Nyun sewu, iki pemahaman orang yang belum paham. Roh iki isok nyawang wujude Allah? Bukan. Roh iki sok manunggal kepada Allah? Bukan. Ahad itu bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo tanglet masalah niku, masalah marifat bertemu Allah. Maksudnya bertemu yang bagaimana, Gus? Karena selama ini saya ngaji itu bertemu cuma ilmunya, Gus. Belum bertemu yang bagaimana, Gus. Terima kasih, Gus. Makrifat pada Allah itu maksudnya bertemu itu yang bagaimana? Sebab selama ini saya itu mengerti paham hanya ilmunya. Pun berbicara tentang masalah makrifat, Pak, itu ada dua. Makrifat biismin, kenal terhadap Tuhannya sebatas nama. Ini golongan kita waktu di syariat. Bentuk kita kenal di dalam hati, beriman bahwasanya innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan jenengan iku namanya Allah. Kita beriman, yakin kalau Allah itu Tuhan. Lagi waktu kita di syariat, bapak emak Islam mesti anaknya digiring jadi anak yang Islam, Tuhannya Allah. Mak, bapak, papa, mama kita Nasrani, mesti anaknya dicetak menjadi beragama Nasrani. Namanya Tuhan beda maneh, beda. Allah. Mak bapak kita Hindu, otomatis anak harus dicetak menjadi beragama yang Hindu. Agama nama Tuhannya apa? Sang Yang Widi, mungkin gitu. Ini disebut makrifat isim. Yang kedua, makrifat yang memiliki nama. Tapi sebelum masuk di dalam ranah makrifat yang memiliki nama, bahasa Islam makrifatullah, ada proses pendidikan ruhaniyah. Ini harus mengikuti beberapa proses dan tahapan. Pertama, ilmu, disebut makrifatul ilmi. Paham, dalam hati kita paham, iki carane bertemu Allah, cara untuk mengesahkan Allah. Umat Islam, cara untuk nyawijeke Allah, cara untuk membersihkan iman dalam diri selain Allah. Ilmunya paham, tapi belum disebut makrifat ketemu Allah, belum. Lah, ini proses harus kita teruskan. Falyamal amalan solihan, dengan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ini syaratnya, kita harus berkholwat. Lah, kholwat artinya yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ruhaniyah, tinggalkan selain Allah, bukan Allah nama,
Ruhaniyah tinggalkan selain ini dalam konteks iman, wa yu'min billah, maka ruhaniyah disebut bertemu atau beriman hanya Allah. Ini dijalankan 24 jam, tidak henti-henti. Baik ketika saat jasmaniyah melakukan kewajiban sholat atau di luar aktivitas ruhaniyah tetap sambung, ruhaniyah tetap harus kholwat. Kata Rasul, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau mengikuti aku perilaku yang seperti ini, maka yuhibbukumullah, kau akan diterima Allah dalam pertemuan dan kau dijadikan sebagai kekasihnya. Lah urusan dosa-dosa jasmani dan rohani, syirik jali dan khafi, maksiat jasmani, wa yaghfir lakum dunubakum, disepura, dihapus Allah. Sebab bagi Allah, walaupun donga syirik ikut donga sing paling gede, nek Gusti Allah ngampuni dadi cowilik di mata Allah. Sebab Allah iku innallaha ala kulli syai'in qadir, kuwasa, duwe sifat wenang. Gampangane ngomong, alah demel, monggo Gusti Allah demel, masih dosa Musa Uhud nek tak ampuni lebar. Lho ngeten to, kuwi nek gelem manut aku, kata Rasulullah dalam Al-Qur'an. Berarti manut dalam hal apa? Ya ojo ngaji tok. Ngaji wujude makrifat, paham. Laku wujude bertemu. Lah sing disebut bertemu itu bagaimana? Tadi sudah saya terangkan. Jikalau dalam dirimu sudah tidak ada dirimu, berarti telah keluar dari sifat basariyah. Anda sudah menafikan keakuan makhluk dalam dirimu, maka akan itsbat, muncul keakuan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut bertemu, itulah yang disebut makrifat. Bukan perkara bertemu Allah, nyun sewu, iki pemahaman orang yang belum paham. Roh iki isok nyawang wujude Allah, bukan. Roh iki sok manunggal kepada Allah, bukan. Ahad itu bukan begitu. Apa? La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Namanya roh sing menghadap hilang, fana, hancur. Mata aidul basirah pada diri roh yang melihat iku yo fana, hancur. Nama Allah hilang. Nama apa? Halo, ngomong apa? Isak ngomong apa iki ya men? Mboten saged. Mas tali apa pak? Oh hawa gak iso. Oksigen gak bisa. Udara gak bisa. Diam. Diamnya itulah satu keyakinan lewat rasa iman yang benar. Niku. Berarti sifatnya Allah wujud, selain Allah gak wujud. Apa mungkin perkara yang tidak wujud bisa bertemu dan melihat yang wujud? Nggak bisa. Yang bisa melihat dan bertemu yang wujud sendiri. Berarti yang melihat Allah itu Allah sendiri. Wis bahasa sederhana gitu. Tambah bingung Gus. Wis. Ya wis. Kain ngopi ya sih. Ambek rokokannya. Ini mboten saged dipaksa lho, Pak.
mboten saged. Lah ikraha fiddin, nggak ada paksaan, nggak boleh dipaksa, nggak boleh. Nyantai mawon ambek angen-angen ati sampean. Aku yakin kok Allah sudah mengatakan sing sapa wonge atine kepingin ketemu aku, tak bimbing. Allah tak bimbing. Aku berjanji dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu akan terjadi. Wa man kana yarju liqa Allaha fa inna ajalallah la'at. Iki janji Allah seperti itu. Iki janji Allah ning Quran, bukan janjine ilmu yang disampaikan, bukan. Janji Allah sendiri. Dah. Oke, jadi yang disebut bertemu atau ma'rifatullah itu adalah Allah bertemu dirinya sendiri. Prosesi setelah dirimu menafikan keakuanmu. Pun. Ngeten Gus, kalau hati sudah tidak ada pengakuan dirinya yang melakukan, apakah itu termasuk sudah ma'rifat Gus atau bertemu Gus? Betul, tapi itu kan gak diomongkan, tapi dirasa, diimani. Bagaimana kita bisa mengomongkan lawang kita sudah tidak ada? Benar, kalau diri sudah fana keakuan dari segala makhluknya, maka itulah yang disebut ma'ri. Lah, pertanyaannya kejadian ini di tengah-tengah mana? Kadang Pak, ini terjadi ketika saat jenengan kerja, saat ketika jenengan itu sholat, saat tidak hanya terjadi ketika malam hari sampai lungguh silo kholwat, tidak harus terjadi di saat itu. Bisa jadi ini akan terjadi di saat aktivitas dohir iki masih berlaku. Nggih, leres. Kalau dikeluarkan kepada istri tujuannya itu membimbing Gus, gimana itu Gus? Iku kan ilmu. Tapi kan sing kula maksud nggak keluarkan itu jenengan ngaku-ngaku telah memfanakan diri, itu sing kula maksud. Tapi ilmu itu disampaikan wajib, khusus terhadap orang dekat kita, yaitu anak dan nggak apa-apa. Tapi dalam diri kita ketika menyampaikan itu, lepaskan keakuan kita yang menyampaikan. Terus kaping kali Gus, tangkat masalah itu Gus, masalah jasad ditinggal roh akhirnya meninggal, jasad ditinggal hidup akhirnya meninggal. Terus diantara roh sama urip itu gimana Gus? Ada kesamaan enggak Gus? Ngeten, itu tidak sama. Di saat di zona masih di zona di luar esa atau di luar musyaha, masih tetap berlaku ruh sebagai makhluk, hidup sebagai Allah atau Allah sebagai Tuhan. Yes, iki saya berlaku ketika saat proses menuju musyahadah. Tapi kalau sudah jedok esa atau musyahadah, la farqa bainahum, nggak ada
Artinya nggak ada bedanya, nama ruh tidak ada, nama Allah yo nggak ada. Wis, saged dipaham? Bingung sih an? Ngeten Pak. Wis ngeten mawon. Ono dompet ambek duit. Oke. Dompet iku sebagai wadah, duit sebagai isi. Umpomo dompet sampean ilang, sampean nyebutin apa? Duit kan wis mboten disebut, dompetnya juga tidak disebut. Sik bingung? Pun iki ana meja Pak ngarep kula, anggap ana meja. Oke, ini sore meja berarti kolongan. Umpama mejane tak sisihne, sebutannya apa? Ini lak sik nyebut kosong. Apa bedanya ambek kolongan? Oke, jenengan ngomong kosong itu karena akal. Tapi iman, coba tak bisa ngomong. Jadi roh dengan Allah, makhluk dengan Tuhan itu ada, masih disebut ketika belum diahad, ketika belum di zona musyahadah. Tetapi kalau sudah di esa atau musyahadah, nggak bisa kita menyebut. Nek cara Quran iku mek ngenten tok. Bahasane surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku iki Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Bahasane aku. Iki untuk memahamkan proses kita dari la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Tapi sebetulnya nggak bisa, nggak ada sebutan. Wis. Sik bingung ya? Bingung ah. Aku yakin kok Pak. Seiring perjalanan jenengan khalwat pelepasan diri, nantilah wis gak bingung wisan. Ngoten nggih?